Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang? Pada baik kan? Ya, alhamdulillah. Meskipun sedang keadaan pandemi corona seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan kita ya. Kita terapkan social distancing, kita selalu memakai masker kita keluar, ya. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peta lingkungan di daerah kita sendiri. Kebetulan daerah kita ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat ya, tepatnya di Kecamatan Padalarang. Maka dari itu kita akan membahas tentang peta lingkungan di wilayah kita, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu peta. Sebelumnya, ada yang tahu peta itu apa? Ya, bisa gambar, bisa arah petunjuk, ya macam-macam. Tapi lebih tepatnya, peta merupakan gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada sebuah bidang datar yang dalamnya terdapat komponen-komponen untuk memperjelas tentang apa itu peta. Ya, nah sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen peta. Jadi dalam satu peta itu terdapat petunjuk atau simbol-simbol dan bagian-bagian yang dimiliki oleh sebuah peta. Jadi sebuah peta itu tidak hanya memperlihatkan gambar saja ya, tapi ada juga simbol-simbol yang ada di dalam peta. Yang pertama yang ada di dalam komponen-komponen peta yaitu judul. Judul ini biasanya dipakai untuk memberi nama sebuah peta atau atlas. Judul pada peta ini biasanya tertulis di atas ya, jadi terlihat ini menggambarkan peta dari mana gitu. Sekarang yang kedua ada skala. Skala ini biasanya digunakan untuk menggambar keadaan suatu permukaan bumi. Maka ukuran yang sebenarnya diperkecil gitu, jadi tidak mungkin kita menggambarkan ukuran dari wilayah itu yang asli gitu, maka ada skala gitu untuk memperkecil. Terus yang ketiga ada garing-garing. Pada peta terdapat beberapa garis, yaitu garis tepi, garis tegak, dan garis datar. Garis-garis ini biasanya disebut dengan garis garing-garing gitu. Terus yang keempat ada mata angin. Dalam peta biasanya digambarkan mata angin yang berguna untuk menunjukkan 4 arah, yaitu U yang disimbolkan yaitu utara, kemudian simbol S selatan, simbol T timur, dan simbol B yaitu barat. Biasanya mata angin ini terletak di bagian atas peta. Kemudian yang keenam ada legenda peta. Legenda peta ini menunjukkan tentang keterangan-keterangan dari simbol-simbol pada peta tersebut gitu. Seperti menunjukkan jalan utama, jalan alternatif, kecamatan, dan lain-lain itu banyak. Kemudian ada yang disebut elevasi gitu. Salah satu komponen yang penting lainnya yaitu elevasi. Di elevasi ini memberikan informasi mengenai tinggi rendahnya suatu tempat gitu. Jadi nanti di dalam peta ada gitu. Nah, sekarang kalian lihat peta Kabupaten Bandung Barat ini. Di sini peta ini menunjukkan daerah yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Di sana kalian bisa lihat kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, kemudian perbatasan dan lain-lain gitu. Sekarang kalian lihat apa saja sih komponen yang terdapat dalam peta ini. Kita lihat di ujung kiri ada simbol mata angin. Terus di bawah kanan kita melihat ada legenda. Kemudian di atas kita melihat ada judul dari peta tersebut, yaitu peta Kabupaten Bandung Barat. Sekarang kita lihat legenda data. Yang pertama ada simbol bulat merah, itu menunjukkan ibu kota kabupaten. Kemudian simbol bulat hitam itu menunjukkan ibu kota dari kecamatan. Jadi yang merah itu ibu kota kabupaten, kemudian yang hitam itu ibu kota kecamatan. Kemudian di sana juga ada garis putus-putus yang besar, itu menunjukkan tentang batas kabupaten.
Kemudian garis putus-putus yang sedang itu menunjukkan batas kecamatan. Kemudian ada lagi garis putus-putus yang kecil, itu menunjukkan tentang batas dari desa-desa. Kemudian ada garis belang, yaitu jalan kereta. Kemudian ada juga lambang gunung, yaitu segitiga. Kemudian ada itu berwarna biru, itu menunjukkan adanya sungai, danau atau waduk. Kemudian garis hitam 2 itu menunjukkan tentang rencana jalan. Kemudian garis putih itu menunjukkan tentang jalan tol. Kemudian di bawahnya ada 2 garis putih, itu menunjukkan jalan arteri primer. Kemudian jika kita kembali lagi kepada peta wilayah Kabupaten Bandung Barat, di sana terdapat perbedaan warna gitu di setiap wilayah. Ada yang berwarna hijau, warna kuning, bahkan oranye gitu. Nah, itu ditunjukkan untuk melihat ketinggian dari suatu daerah tersebut gitu. Yang berwarna hijau itu menunjukkan ketinggian sekitar 200 meter. Kemudian yang kuning itu 1000 meter, sampai yang oranye itu menunjukkan 4000 meter. Jadi perbedaan warna yang ada di peta itu menunjukkan tentang ketinggian dari suatu daerah gitu. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini tentang peta lingkungan di wilayah kita sendiri. Semangat terus belajarnya, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa kerjakan PR yang sudah Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.